Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kehadiran peri malam membuat selendang kubu tidak nyaman dan menimbulkan pertengkaran. Akankah terjadi pertarungan di antara mereka? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kita satukan kekuatan kita untuk mengalahkan Nyai Lembah Asmara. Kita keluarkan Suto dari sana. Setelah itu, kita adu nyawa kita. Siapa hidup, dapatkan Suto. Baik, aku setuju, jawab peri malam dengan tegas tanpa ada sedikit pun keraguan dan kegentaran. Orang-orang Bukit Garinda seperti hanyut dalam mimpi. Semua saat melihat kedatangan Suto Sinting. Tak ada mata yang berkedip ketika pendekar mabuk melintas di depan mereka di bawah pengawalan Maharani dan Putri Alam Baka. Suto dibawa masuk ke sebuah ruangan lebar beratap tinggi, mempunyai pilar-pilar kokoh dan lantai yang mengkilap. Agaknya, ruangan itu merupakan bangsal pertemuan bagi mereka. Di sana hanya ada satu tempat duduk yang menyerupai singgasana raja berwarna kuning keemasan. Letaknya pada lantai yang bertangga 4 baris, lebih tinggi dari lantai lainnya. Tepat di belakang singgasana itu ada lorong bertirai kain ungu. Dari lorong itu segera muncul seorang perempuan bertubuh tinggi dan sekal. Wajahnya cantik namun berkesan keras. Pakaiannya hijau pupus atau hijau muda dengan mengenakan pakaian model jubah warna merah dadu. Rambutnya panjang diriap, mengenakan mahkota kecil berhias batu-batuan permata putih. Ia juga mengenakan kalung permata bersusun 2, gelang gemerincing di tangan kanan kiri, dan anting panjang berkilap sebagai pelengkap perhiasannya. Ia mempunyai bentuk wajah lonjong, berhidung mancung, bibirnya agak tebal dan lebar. Ia mempunyai mata lebar berbulu lentik. Tepian matanya berwarna hitam, menampakkan kesan buas dan galak. Orang itulah yang dihormati oleh mereka sebagai Nyai Lembah Asmara. Ketika ia muncul dari lorong bertirai ungu, semua yang ada di situ merendahkan badan dengan satu kaki berlutut di lantai dan kepala menunduk sekejap. Hanya Suto yang masih berdiri, sambil pandang kanan kiri dengan heran dan kagum melihat bangunan mewah itu. Ia bahkan tidak begitu tertarik untuk memperhatikan Nyai Lembah Asmara yang segera duduk di singgasananya. Putri Alam Baka, Nyai Lembah Asmara mengawali suaranya yang lantang. Di mana perawan sesat yang kau kawal itu? Dia melakukan pembangkangan, Nyai. Wajah sang Nyai tampak makin mengeras, menahan amarah mendengar kabar tersebut. Ia menggeram. Sudah kuduga sebelumnya. Kemudian ia serukan kata kepada Putri Alam Baka. Apa tindakanmu terhadap dia? Membunuhnya. Bagus. Nyai Lembah Asmara tertawa lepas, berkesan kasar dan liar. Maharani dan Putri Alam Baka saling pandang dalam senyum kebanggaan. Hanya Suto yang tidak tertawa karena merasa heran saat memandangi Nyai Lembah Asmara itu. Di mana orang yang bernama Dia Serindingrum? Pikir pendekar mabuk. Sejak tadi tak kulihat wajah Dia Serindingrum. Apakah perawan sesat telah menipuku?
terdengar suara Nyai Lembah Asmara serukan tanya kepada Putri Alam Baka. "Siapa pemuda yang kau bawa ini, Sumbi?" "Orang bawaan perawan sesat. Siapa lagi dia kalau bukan pendekar mabuk, lelaki tanpa pusar yang Nyai cari-cari itu." "Bagus, bagus, bagus." Makin meledak tawa Nyai Lembah Asmara, makin tampak kegirangannya, makin terpana pula ia memandangi pendekar mabuk. Kejap berikutnya, ia melambaikan jemarinya yang berkuku panjang dan runcing yang memanggil Suto agar mendekatinya. "Datanglah kemari, Suto, dekatlah padaku." Suto diam dengan mata merah bagi orang mengantuk karena mabuk. Mulutnya sedikit terbuka, berkesan bengong, seakan tidak mengerti apa maksud kata-kata Nyai Lembah Asmara. "Dekatlah padaku, Suto." Suara Nyai agak meninggi. Ini menandakan ia mulai tak sabar lagi. Putri Alam Baka segera bangkit dan mendekati Suto, lalu ia bisikan kata ke telinga Suto. Kau dipanggil, dekatlah ke sana." "Siapa?" "Kaulah." "Hah? Aku tak pernah butuhkan dia," kata pendekar mabuk bersuara sumbang. "Kalau dia butuh aku, biarlah dia mendekatiku." Jangan bikin dia marah, Suto. Cepatlah mendekatinya." "Tak mau, aku tak butuh dia." Suto Sinting bersungut-sungut dan buang muka. Sikap Suto mencemaskan hati Maharani, Putri Alam Baka dan orang-orang yang ada di situ. Selama ini tak ada orang yang berani menolak panggilan Nyai Lembah Asmara. Penolakan itu bisa membuat Nyai menjadi murka. Tapi agaknya Nyai Lembah Asmara tidak bersikap seperti biasa. Ia justru tertawa semakin kegirangan melihat Suto menolak. Panggilannya, ia berseru kepada anak buahnya. Lihatlah dia." Penolakannya itu menandakan bahwa ia tidak mudah tertarik dengan seorang perempuan. Itu pertanda dia punya harga diri yang cukup tinggi dan sudah sepantasnya aku mendapatkan pria yang punya harga diri tinggi. Penolakannya itu menandakan pula bahwa dia masih perjaka. Yang lain ikut tertawa bagai mendukung kegembiraan Nyai Lembah Asmara. Tapi Suto tetap tidak mau ikut tertawa. Ia bahkan menatap tiap wajah yang ada di situ, mencari seraut wajah yang pernah ia temui di alam semedinya, juga yang sering hadir di alam mimpinya. Wajah itu adalah wajah Dia Sariningrum. Nyai Lembah Asmara bangkit dan langkahkan kaki menuruni tangga dengan pelan-pelan. Sisa tawanya masih sesekali terdengar, bagaikan gumam yang mendekati Suto dengan tatapan mata yang tajam berseri-seri. Orang yang ada di dekat Suto segera menyingkir jauh, memberi jalan untuk sang Nyai Lembah Asmara. "Wah, perkasa sekali," ucap sang Nyai Lembah Asmara dengan suara mirip orang mendesah kagum. Tampan, gagah, dan sungguh menggairahkan. Nyai Lembah Asmara mengelilingi Suto Sinting dengan sorot pandangan mata tak berkedip. Suto hanya diam dengan sedikit mulut terbuka melongo sambil matanya ikut memandangi Nyai Lembah Asmara dengan perasaan heran. "Lihat ototnya," kepada Nyai kepada Maharani, kata Nyai kepada Maharani. "Ototnya tampak keras, besar, tapi halus lembut. Laki-laki gagah perkasa seperti inilah yang akan memberiku keturunan seorang penerus kesaktianku. Dia yang akan merajai seluruh kekuatan rimba persilatan. Dia tak akan ada tandingnya. Dan anakku nanti, jika perempuan, tentu akan secantik ibunya. Jika lelaki, tentu akan setampan ayahnya." Wajah mereka berseri-seri, seakan ikut menyambut rencana kehadiran sang bayi dengan gembira. Nyai Lembah Asmara semakin bangga melihat wajah-wajah anak buahnya berseri gembira. Dia semakin yakin bahwa sebentar lagi dia akan mempunyai keturunan dari seorang pendekar tampan yang bertubuh kekar perkasa itu. "Kalian tahu," serunya lagi, "pendekar mabuk inilah satu-satunya lelaki yang bisa memberiku keturunan, sebab ia lelaki tanpa pusar."
Kalian tahu kehebatan lelaki tanpa pusar? Dia adalah orang yang punya napas panjang dan tidak cepat lelah, punya ketangguhan dalam bercinta dan punya kesanggupan memberikan kehangatan. Wah! Mereka menyaut serempak penuh ungkapan rasa kagum. Tapi sayang, hanya aku yang bisa menikmati dia. Karena dia laki-laki istimewa yang tak bisa kubagikan kepada putri alam baka atau kepada Maharani atau pada kalian semua. Suto tak peduli celote itu. Apa sebab Suto Sinting alias pendekar mabuk tidak peduli kepada celotehan Nyai Lembah Asmara? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.